على سيدنا محمد الهادي إلى دار السلام وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بشريعة الإسلام. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, para asatidz, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hujjaj, wabil khusus ketua DKM beserta jajarannya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian taklim di malam ahad ini, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita sehat walafiat, dan juga diberikan istiqomah dalam ibadah, istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya muliakan, saya bersyukur alhamdulillah bisa datang lagi ke sini, karena memang minggu yang lalu kalau tidak salah itu pas betul jadwal saya, karena memang waktu itu ada halangan sehingga saya nggak bisa hadir ke sini. Nah kebetulan kata Pak Ustaz Agus ada yang nggak bisa hadir dan minta dibadarin. Alhamdulillah, jadi kita bisa ketemu lagi Pak. Mumpung Allah kasih umur begitu, kita masih dikasih panjang umur, mudah-mudahan Allah berikan sehat selalu ya. Mudah-mudahan subuh besok pada sehat semuanya nih. Amin. Soalnya ada acara terkait dengan kesehatan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, nanti ada kaitannya dengan yang di atas ini, berkaitan dengan kesehatan. Seorang ulama besar Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, beliau melalui beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran, beliau mengatakan dalam satu qaulnya, alaika bis-shadaqah bima qalla aw kathur, fa inna fis-shadaqah asyra liswadil mahmudah. Beliau mengatakan, lazimkanlah oleh kamu bersedekah. Nah ini ya sudah menjadi tren sekarang ini. Setiap Jumat itu pasti ada Jumat berkah, gitu Pak ya. Ada Jumat berkah, dan ini sekarang sedang didawakan oleh masyarakat kita. Dan ini salah satunya adalah untuk menarik rezeki dan juga menolak bala. Nah, Syekh Abu Lais As-Samarqandi beliau mengatakan, alaika bis-shadaqah, ay ilzam alaika bis-shadaqah. Lazimkanlah oleh kamu untuk terus bersedekah, bima qalla aw kathur, baik sedikit ataupun banyak. Sedikit dikeluarkan manfaat, banyak dikeluarkan lebih bermanfaat. Nah, makanya beliau katakan, alaika bis-shadaqah bima qalla aw kathur. Kenapa memangnya? Fa'inna fi shadaqah asyra liswadin. Karena sesungguhnya di dalam sedekah itu ada 10 perkara yang itu sangat dipuji. Sangat-sangat dipuji 10 perkara. Nah, 10 perkara ini kata beliau terbagi kepada 2 bagian, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 perkara balasannya Allah kasih di dunia. 5 perkara ini Allah kasih balasannya langsung cash di dunia. Yang wa khamsatun minha fil akhirah, dan 5 perkara lagi itu Allah berikan balasannya nanti di akhirat. Nah, sekarang mau akhirat dulu, mau dunia dulu? Dunia akhirat. Berarti di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Berarti pengen dua-duanya, berarti hasanah dua-duanya berarti ya. Nah, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia.
dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kan 10 nih. Nah, kalau kita bahas 10 kayaknya sampai jam 10 ini. Nah, nggak apa-apa, kita singkat saja. Kata beliau yang pertama, fa'ama khamsatul lati fid dunya, 5 perkara yang balasannya itu cash di dalam dunia adalah yang pertama itu tathhirul mal. Di dalam mengeluarkan sedekah itu ada unsur tathhirul mal, mensucikan harta. Kenapa Ustaz kok harta kita harus disucikan? Iya, karena harta kita itu akan tercampur dengan yang namanya bisa jadi syubhat, bisa jadi namanya tasawwur dengan yang lain, menyerupai dengan yang lain, bahkan ada sifat-sifat yang macam-macam di dalamnya. Mungkin kalau kita jual beli nanti di situ ada unsur penipuan, ada unsur yang lainnya. Nah, kenapa kok ini disampaikan? Karena kata Kanjeng Nabi, ala innal bai'a yahduruhu lahu wal halaf wal kadhib. Ingatlah oleh kamu, kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya di dalam bai' itu urusan jual beli. Sesungguhnya di dalam jual beli itu akan datang sifat lagha. Sifat lagha, sifat lalai, lupa kepada Allah. Itu pasti itu. Karena kalau orang yang ada di pasar ketika jual beli itu biasanya ada lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan sholat. Jangankan di pasar, orang kita baik di rumah itu kadang-kadang lupa sama sholat. Ya, sholat kita zuhur yang biasanya tepat waktu, ini mah ada di jam 3 kurang 15 menit. Berarti kan kita di mau asar itu udah rada mentok begitu. Maghrib udah mau mentok masuk ke isya. Subuh udah mau masuk mentok ke jam duha. Jam 9 kan kita duha. Nah, berarti kalau belum sholat subuh berarti udah gabung saja tuh. Plus dengan duhanya berarti hari itu duha plus kunut. Namanya duha plus pakai kunut namanya itu. Nah, yang pertama kata Kanjeng Nabi bahwasanya dalam jual beli itu yahduruhul lahu, ada sifat lalai, sifat lupa, sifat lalai kita kepada Allah. Nah, ini sudah pasti ada. Yang kedua, pasti di situ ada unsur halaf, unsur sumpah palsu, dan biasanya orang yang jual beli itu sudah mempergunakan kalimat-kalimat wallahi. Ya kalau pakai bahasanya wallahi, wallahi dah. Tapi biasanya demi Allah ini barang ini bagus. Oh, benar dah ini mah. Pokoknya di sebelah sana mah gak ada. Cuma ada di sini doang. Nah, padahal di sebelah sana itu lebih banyak. Ini paling murah Pak di sini. Oh, kagak percaya si bapak mah. Si ibu mah kagak percaya kan, paling ibu mah kalau belanja kan itu ada motornya ya. Ya kalau bapak mah enggak, wah beli aja udah, enggak mikirin mau berapa, enggak beli aja udah. Kalau ibu mah kalau enggak mentok sampai terakhir itu dia nawar gitu, kagak selesai itu. Ntar pindah lagi tempat ini, muter, katanya belinya di sini juga. Nah itu tuh biasanya ibu tuh macam itu tuh. Nah benar Pak, pokoknya di sini mah paling murah. Muter dikit sebelah sana, itu paling murah juga di sana. Karena ada unsur halal di situ, ada unsur penipuan nantinya. Nah, kemudian dan juga di situ ada wal kadzib, ada unsur dusta, ada unsur bohong di dalamnya. Dan itu di dalam jual beli itu sudah pasti ada. Makanya kata Kanjeng Nabi, fasyubuhu bisadaqah, maka sucikanlah jual beli kamu itu bisadaqah, dengan sedekah. Jadi fungsinya adalah sedekah itu tathhirul mal, satu mensucikan harta. Yang kedua kata Syekh Abdul Lais Al-Samarqandi, beliau mengatakan di dalam an-nafiha tathhirul badan minad dzunub, sesungguhnya di dalam sedekah itu ada unsur pembersihan badan. Pembersihan badan dari apa? Minad dzunub, dari dosa-dosa yang ada. Ini kan kita nggak lepas dari dosa ya. Coba aja kalau
Kenapa? Karena dosa yang paling banyak itu melalui dua jalur. Satu jalur mata, dua jalur lisan. Itu paling banyak itu dosa. Kenapa? Karena setiap hari ada barang yang kita nggak boleh lihat dan itu haram kita lihat, itu kita lihatin. Ada sesuatu yang kita tidak omongin, yang itu nggak pantas diomong, itu keluar dari lisan kita. Sekarang lisan kita sudah diwakili oleh apa? Oleh jempol plus dengan telunjuknya. Dengan apa? Dengan WA-nya, dengan statusnya. Oh, itu kan sudah diwakili itu. Lisan nggak ngomong, tapi tangan kita yang ngomong. Berarti sekarang ini dosa yang paling banyak itu bukan di lisan, tapi di tangan. Itu paling banyak tuh. Dengan apa? Dengan statusnya yang kan ya benci sama suami, ngomongnya di status, kan orang lain pada baca kan. Masya Allah, kok bisa begitu ya? Nah, berarti tempat curhat saat ini adalah yang paling mantap adalah HP. Tempat statusnya itu, Masya Allah. Nah, sesungguhnya di dalam sedekah itu adanya tathhirul badan minadz dzunub, adanya pembersihan badan dari dosa-dosa yang ada. Ini dosa-dosa yang mana, Ustaz? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang kecil itu akan bisa hilang dengan sedekah yang kita keluarkan. Karena begini Pak, ada memang kata Kanjeng Nabi itu ada dosa yang gak bisa hilang dengan ini nih, dengan sedekah. Tapi dia bisa hilang dengan yang lain. Dengan apa? Dengan datangnya penyakit. Makanya kata Kanjeng Nabi, kita ini akan diuji. Satu, diuji ke badan kita. Allah akan uji nikmat ke badan kita. Apa? Datangkan sama Allah atau kita badan kita kena penyakit. Makanya ketika kena penyakit kan kita harus ikhtiar. Jangan pasrah sepasrah-pasrahnya tanpa usaha. Harus ada ikhtiar juga. Salah satu ikhtiarnya adalah kita mendengarkan informasi besok pagi. Makanya besok jangan tidur Pak. Kalau perlu begadang malam ini. Kalau perlu tidurnya di masjid. Supaya besok kesiangan gitu. Supaya apa? Supaya ini kan luar biasa ya. Ini kesehatan bermanfaat. Kesehatan dari ala Rasulullah. Ustaz, berarti kalau begitu Nabi juga pernah berobat. Pernah, Nabi juga pernah. Nabi pernah berobat. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Rasul mengatakan di sana, Rasul itu juga pernah berobat. Nah, berobatnya dengan apa? Dengan pakai huzama, dengan pakai dibekam. Rasul itu dibekam. Ya, bekam itu ala Rasul. Memang kala itu adanya yang macam itu. Nah, sekarang ini karena teknologi canggih, maka beda juga pengobatannya. Begini Pak, semakin canggihnya teknologi pengobatan atau kedokteran, maka canggih juga penyakit yang datang ke kita. Loh benar Pak, canggih banget datangnya ke kita. Loh anak umur 5 tahun coba sekarang kena diabetes. Loh kan diabetes itu urusan di hati. Dan benar penyakit diabetes itu dulu seingat saya waktu tahun 70-80-an itu seingat saya yang kena diabetes itu laki-laki. Oh udah parah banget dah itu penyakitnya. Sekarang anak umur 5 tahun kena diabetes. Kemudian kena macam-macam. Oh Masya Allah. Nah berarti itu teh tergantung dari pola makan yang dimakan oleh anak-anak kita. Karena makanan-makanan saat ini yang dimakan oleh anak-anak kita adalah makan-makanan yang instan. Makanya hidup ini adalah instan. Pengen
Makanya orang tua kita dulu mah ketika diare ya, ketika diare buang-buang air itu nggak usah pakai beli obat-obatan, dia makan daun biji jambu saja sembuh Pak. Coba Bapak makan daun biji jambu dah sekarang, kalau nggak lebih banyak tuh mencretnya kagak mempan Pak. Ternyata saya udah coba waktu itu makan tuh, Masya Allah, subhanallah, pengen coba nih makan daun biji jambu, lah kagak sembuh. Kenapa? Karena memang yang kita makan, kemudian yang obat yang sudah kita minum pun itu ternyata mempengaruhi akan kekebalan tubuh kita. Sehingga minumlah kita Enstrostop, mohon maaf nih kita iklan dikit nih, punya orang dah. Enstrostop kita minum itu nggak cukup satu Pak untuk mereda buang-buang air itu, harus dua baru macet. Nah cuman rekornya kalau udah 2 kita minum, entar buang air ke sono seminggu ke depan baru buang air lagi tuh, kan ada enak jadinya. Ya Allah, macetnya sih memang benar cepet itu, tapi entar kita buang airnya lagi, ada macet lagi nantinya. Masya Allah, ternyata semakin canggihnya teknologi, semakin canggihnya teknologi kedokteran, semakin canggihnya juga penyakit yang Allah datangkan. Ya Allah, penyakit-penyakit yang sekarang ini Pak. Nah tapi alhamdulillah nih ya, sekarang sedang kena penyakit juga nih ya, penyakit apa? Penyakit Piala Dunia. Nah itu penyakit tuh. Tapi alhamdulillah Pak, tahun ini saya bangga banget sih Pak. Sekarang saya kagak hobi sama bola sih. Kagak hobi Pak, kalau nonton iya seneng. Kagak hobi sih, kagak hobi. Sama bolanya masih kagak hobi. Tapi kalau nonton kan seneng ya. Senang apa? Senang liatin kok indah permainannya, cakep permainannya gitu. Yang kita lihat ini kalau hebat nih. Ini kalau permainan semacam ini hebat nih. Ada operasinya. Ini kalau kita bawa ini ke dalam kehidupan kemasyarakatan, yakin indah kehidupan itu Pak ya. Ada yang bagi ke sana, bagi ke sini, tetapi sampai ke sana, bareng-bareng. Kan yang tepuk bukan sendiri Pak kalau bareng. Artinya kalau kita sukses, kita bawa masyarakat ini sukses, maka semuanya akan tepuk tangan. Kebahagiaan seseorang itu adalah apabila dia melaksanakan sesuatu, maka selesai sesuatu itu dengan baik, maka kesuksesanlah dia dapat. Ketika dikelola masjid ini dengan baik, maka kebahagiaan akan timbul pada seorang ketua DKM. Senang, bahagia, maka tepuk tangan semuanya dalam rangka tepuk tangan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Nah tahun ini saya bangga banget ini Pak. Kenapa? Karena ada unsur dakwah di sana. Kan baru tahun ini, ya, baru tahun ini ada unsur dakwah dalam Piala Dunia. Ya, mulai dari pembukaannya dibacakan ayat suci Al-Quran. Bayangkan Pak, sebelum Piala Dunia ini informasi, sebelum Piala Dunia 500 orang masuk Islam. Sebelum digelar pembukaan. Kenapa? Karena di Qatar itu setiap hotel yang tersedia itu ada informasi, ada barcode yang bisa di-scan dan itu terkait dengan Islam, menggambarkan Islam, rahmatan lil alamin. Benar, ini sedang ditampilkan di sana Pak. Sebelum masuk Piala Dunia 500 orang masuk Islam. Ketika Piala Dunia sudah bergilir, sudah mulai dibuka, sudah pembukaan Piala Dunia, kemudian dengan Masya Allah, ini luar biasa, inspirasi luar biasa ya. Siapa namanya itu? Insya Allah Pak, yang badannya cuma setengah itu ya, nggak indah sih Masya Allah. Itu Pak, ternyata dia menjadi inspirator luar biasa. Ya Allah, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, bahwasanya kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa di ta'aruf, gitu kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat yang dibaca oleh yang delegasi. Masya Allah, luar biasa. Ini tahun ini tahun apa ya? Ini tahun kemajuan Islam juga.
Berapa orang yang masuk setelah itu dibuka? 1000 orang. 1000 orang masuk ke dalam Islam. Pas saya lihat kemarin, Masya Allah, sholat jamaah di lapangan, di stadionnya sholat berjamaah. Itu kan ingin mendakwahkan, dan nggak ada minuman keras yang masuk ke sana, nggak boleh. Kemudian ada label yang namanya label LGBT. Kan ada satu negara yang ingin mensiarkan ya, mempublikasikan tentang label LGBT. Nggak boleh pakai itu. Masya Allah, ini kan luar biasa. Kenapa mereka mau ikut? Iya, karena kan bahasanya begini, ini tempat-tempat saya, peraturan ada di saya. Mau ikut saya silakan, enggak ya kabur, sudah silakan. Piala dunia nggak ada di sini. Kenapa kok Qatar yang dipilih oleh mereka? Padahal itu mayoritas di antara mereka adalah umat Islam. Tapi kenapa Qatar yang dipilih? Satu, Qatar negara keempat terkaya di dunia, Pak. Terkaya coba di dunia, Pak, bukan di susu, bukan di sekota, bukan di dunia. Masyarakatnya cuma 380.000 juta orang tua, 380.000 orang tua, tapi bisa menghidupkan masyarakat yang luar biasa, dan termasuk di antara piala-piala dunia yang paling yang paling mahal ini di sini, Pak, di Qatar ini. Itu biayanya triliunan, bahkan juara satu sudah disiapkan 1 triliun sekian. Ya Allah, itu juaranya saja, belum dari yang lain-lainnya. Itu negara terkaya bisa membiayai semacam itu. Apa yang menyebabkan mereka kaya? Yang menyebabkannya adalah badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya wajar Allah katakan idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam Islam dengan secara berbondong-bondong, melihat keindahan Islam, melihat hebatnya Islam. Allah Karim. Nah, ini kan kita kebanggaan. Saya bukan dari segi permainan bolanya, bukan. Ya, permainan bolanya bagus, tapi yang saya lihat itu adalah Qatar, negara Islam pertama yang mengadakan piala dunia. Yang lain-lainnya kan biasanya 2 negara gabung jadi satu dalam pembiayaan. Ini mah satu negara membiayai itu. Bagaimana kekayaannya? Masya Allah. Ini mungkin bisa jadi di puluhan tahun yang akan datang Indonesia bisa semacam itu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, cuman kita ini harus bebenah. Mudah-mudahan anak-anak cucu-cucu kita nanti yang akan menggerakkan ini. Ya, kita nggak apa-apa. Kita mah cuma berdoa saja. Berdoa dari sekarang. Mudah-mudahan negara kita ini seperti negara di Qatar sana. Amin ya Rabbal. Kemudian yang ketiga kata Kanjeng, kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi, anna fiha daf'al bala wal amrad. Sesungguhnya di dalam sedekah itu ada unsur daf'ul bala, nolak bala, dan juga amrad, bisa menyembuhkan penyakit. Nah, ini yang saya maksud, bahwasanya dengan mengeluarkan sedekah bima qalla au katsur, baik sedikit ataupun banyak, itu akan daf'ul bala, nolak bala. Masya Allah, sekarang ini bala sedang Allah turunkan di tempat-tempat tertentu. Memang secara keseluruhan Allah tidak datangkan azab. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada 2 peredam murka Allah untuk tidak mengadab manusia secara keseluruhan. Yang pertama, Allah tidak akan mendatangkan adab wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Pada zaman Kanjeng Nabi tidak pernah ada adab secara menyeluruh, tidak ada. Kemudian pada zaman sahabat tidak ada, pada zaman tabi'in tidak ada, zaman para ulama-ulama kita saat
karena ada penyebab begitu. Allah datangkan tuh bencana di tempat itu. Kenapa? Karena di situ lebih banyak maksiatnya. Jadi kalau Allah sudah melihat di daerah itu lebih banyak maksiatnya, itu keren banget Pak. Masya Allah, kayaknya kalau bahasa kita mah udah dongkol banget dah. Udah diomong ini nggak nempan, diomong itu nggak nempan, sudah dah. Bobesin tuh orang tuh. Kan begitu yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Cianjur di sana. Mudah-mudahan mereka diselamatkan semuanya. Amin ya rabbal. Saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana, ini memang Allah nggak pandang bulu Pak. Allah itu nggak melihat di situ banyak orang soleh, enggak. Ketika di situ lebih banyak maksiatnya, Allah turunkan Pak di situ, diuruk semuanya. Bahkan sampai saat ini itu yang ada di pinggiran antara perbatasan antara Puncak dengan Cianjur itu lebih parah. Kenapa? Karena sudah ditambah hujan, kemudian longsor, kemudian gulung semua orang yang ada di situ. Kan terjadi itu di siang hari, pas jam berapa? Jam 13 ya? Jam 13.21. Coba nanti buka ayatnya, jam 13 ayat 13 itu surat ke-13. Surat ke-13 itu adalah surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu adalah menggambarkan tentang gemuruh. Maka Allah datangkan gemuruh yang ada di sana. Allah turunkan tuh pada tanggal 21, bertepatan menitnya menit 21. Jam 13.21 lebih 10 detik. Coba lihat itu ayatnya Pak. Surat 13 ayat 21, kemudian lihat lagi ayat 10-nya. Itu menggambarkan, menceritakan tentang apa yang terjadi di saat itu. Tambah lagi kejadiannya itu pas di tanggal 21 November. Tanggal 21 November itu kan pas banget dengan menitnya 21 November. 21 itu adalah surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya menceritakan tentang para nabi, tentang para wali, tentang para ulama-ulama yang mereka menyebarkan agama. Para nabi menyebarkan agama. Setelah nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi kenabian dan kerasulan, tapi nabi sudah memberikan batasan. Apa batasannya? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris nabi. Pada dasarnya Nabi mengatakan, nih aku akan wariskan. Namanya kan waris gitu. Mewariskan, namanya warisan itu generasi. Berarti Nabi mewariskan, berarti ini ada pewarisnya. Apa mereka nabi? Bukan. Mereka para ulama, para wali-wali Allah yang mereka itu ditugaskan oleh Allah untuk diam di tempat itu. Makanya para wali-wali Allah yang ada di daerah sana mungkin itu sebagian sudah diwafatkan oleh Allah, sehingga ketika diwafatkan maka Allah turunkan bencana. Kata Habib Lutfi, maka beliau mengatakan apabila di situ wali abdalnya sudah dicabut oleh Allah, maka akan datangkan gempa, puting beliung dan sebagainya. Itu karena apa? Karena wali abdalnya itu wali autannya itu sudah dicabut. Dalam satu daerah itu pasti ada wali autannya. Wali autan itu adalah wali penjaga di situ, yang dia ini nggak pernah kemana-mana, dan dia adalah orang-orang soleh. Ni ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak takut dan tidak sedih. Mereka tidak sedih, mereka tidak takut, tidak pernah khawatir. Mereka ini adalah para wali-wali Allah. Apa kata Habib Lutfi? Beliau katakan apabila di situ sudah tidak ada para walinya, maka Allah turunkan bencana. Dan ketika itu karena di sana lebih banyak maksiatnya, maka ada orang-orang yang soleh di situ. Allah habiskan semuanya. Berapa banyak pesantren yang Allah habiskan di sana? Pas ketika dirilis itu Pak, ternyata pesantren lebih banyak di sana. Masya Allah. Yang karena bukan berarti bukan berarti dengan adanya pesantren Allah tidak akan mengatur.
semuanya? Kan banyak orang yang meninggal di situ. Sampai sekarang kan masih banyak yang belum ketemu. Nah, jadi ini gambaran buat kita bahwasanya sedekah yang kita keluarkan sedikit ataupun banyak itu akan menjaga kita menolak bala yang akan datang kepada kita. Satu. Yang kedua, bahwasanya dalam sedekah juga itu ada unsur juga daf'ul amrad, untuk menolak penyakit. Jadi untuk menolak penyakit dan juga untuk bisa menyembuhkan penyakit. Nah, memang ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan melalui jalur medis. Ada juga penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan apa? Dengan pakai kita sholat, dengan pakai alternatif. Ternyata dengan sedekah dia bisa sembuh. Nah, ini kan luar biasa. Nah, apalagi besok dengan adanya penyuluhan tentang kesehatan, kaitan juga dengan kesehatan melalui jalur yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Apa kata Kanjeng Nabi? Dawu mardakum bis-shadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian bis-shadaqah, dengan mengeluarkan sedekahnya. Nah, berarti yang kecil kita keluarkan, diniatkan lillahi ta'ala, itu akan bisa menyembuhkan penyakit. Lalu bagaimana kalau penyakitnya penyakit kronis? Nah, ini nih yang akan dibahas. Kenapa kok penyakitnya bisa penyakit kronis gitu? Masya Allah. Sebenarnya penyakit kronis itu mungkin nanti penjelasan medisnya ini Pak nanti dijelaskan. Saya melihat dari segi hadis Nabi-nya. Kata Kanjeng Nabi bahwasanya apabila seorang hamba itu terkena penyakit, maka ada dua pemikiran yang harus dia pikirkan. Satu, bisa jadi penyakit yang dia didatangkan kepada dia itu, dan penyakit itu penyakit menahun, penyakit yang kronis, bisa jadi Allah akan angkat derajat orang itu. Satu, bro. Yang kedua, mungkin bisa jadi dengan Allah datangkan penyakit, Allah akan hapus dosa-dosa yang ada pada orang itu. Teman saya di daerah Cirebon, beliau ini dulunya anggota seorang pengusaha, istrinya seorang anggota dewan dari salah satu partai. Dikasih penyakit sama Allah 7 tahun, Pak. Dikasih 7 tahun. Enggak ngapa-ngapain, cuma tidur aja Pak di atas kasur. Masya Allah, itu dikasih sakit enggak bisa ngapa-ngapain. Pertama sakit stroke, kemudian enggak berfungsi tangan, kaki enggak berfungsi, cuma mulut saja. Mulut juga sudah enggak berfungsi, cuma dia bisa kalau mau minum itu cuma makan doang, gitu saja. Itu selama 7 tahun. Masya Allah. Dalam hati saya, istrinya sabar banget begitu. Ya Allah, ini ada yang model semacam itu. Akhirnya pas ya Allah sayang sama dia, Allah panggil ketika di Lebaran kemarin, ya, Idul Fitri kemarin itu Allah panggil. Baru 2 kali saya ketemu dengan beliau, ternyata subhanallah dia tetap semangat, istrinya tetap semangat. Masya Allah, ternyata Allah berikan itu untuk mengangkat penyakit. Apa ya? Yang saya pikirkan begini, kok kenapa Allah kasih penyakit dia lama? Wajar Allah kasih penyakit dia lama. Karena apa? Karena kebahagiaan dia itu lebih banyak dari penyakitnya. Pernah Nabi Ayub ditanya sama istrinya, Bang, abang kan seorang nabi, Bang. Coba Bang minta doa sama Bang. Ya kalau bahasa kita gitu ya, doa Bang, karena Allah berdoanya mustajab. Udah Bang minta doa kepada Allah, Abang kan nabi. Kan Nabi Ayub mau semuanya habis badannya. Tinggal belatung doang, ada 2 tuh. Ini yang masih tersisa lisan sama hati, itu doang yang tersisa. Yang lain udah berhabis. Ya, kulit-kulitnya udah berhabis. Nah, ditanya sama saya, Bang, Abang kan nabi. Coba Bang berdoa minta sama Allah. Apa kata Nabi Ayub? Neng, saya ini hidup saya lebih banyak daripada sakit saya. Allah ngasih sakit saya ini baru 7 tahun. Nah, baru 7 tahun nih.
Sedangkan saya hidup ini sudah hampir puluhan tahun. Saya malu mintanya gitu. Kan kita mau lebih banyak minta, lebih banyak apa ya? Kayaknya kita mau lebih banyak mintanya ini ya, minta sembuh gitu ya. Nabi Ayub malu minta sembuh kepada Allah. Dalam satu kaul Nabi Ayub itu sakitnya 18 tahun. 18 tahun. Akhirnya pas mentok-mentoknya Nabi Ayub juga yang namanya manusia, dia punya sifat manusiawinya. Ketika istrinya menjual rambutnya dijual untuk apa? Untuk beli roti, ya, untuk beli roti yang dimakan sama Nabi Ayub. Ketika ditanya, ini roti dari mana? Apakah kamu berzina? Abang, bukan. Saya telah jual rambut saya karena saya tidak punya uang dan orang tidak ada yang mau saya bekerja di tempat itu, maka saya jual ini, bang. Subhanallah. Nangis ketika itu, baru munajat kepada Allah dan minta disembuhkan. Itu tuh baru. Jadi kalau udah puncaknya baru dia minta begitu. Nah begitu juga kita, Pak. Kalau sudah puncaknya baru kita minta kepada Allah. Makanya kalau sekarang mereka sakit, udah alhamdulillah saya sakit. Gitu. Ini alhamdulillah mana salahnya. Dan kemudian yang keempat adalah an-nafiha wala surur. Sesungguhnya di dalam sedekah itu ada menyenangkan hati orang baik, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang fakir itu menyenangkan hati mereka. Ketika mereka senang, bahagia mereka, maka nilai pahala sedekah ada pada kita. Amin ya rabbal. Yang terakhir, sesungguhnya dalam sedekah itu barokah fil ma wasi'atan fil rizki. Allah berikan Pak keberkahan pada harta kita. Berkah Pak, harta kita berkah. Nggak percaya buktikan saja. Berkahnya luar biasa. Kemudian apa lagi? Wasi'atan fil rizki. Allah kasih luas rezeki kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendawamkan sedekah fi kulli yaum, sedekah setiap hari, yang mudah-mudahan ini adalah jadi sedekah, jadi amal buat kita di kelak kemudian hari, dan juga mudah-mudahan di akhir kita dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya mohon maaf nggak bisa ikut jamaahnya, jadi saya mau habisnya saya mau langsung karena kebetulan ini ada haul bapak mertua, jadi kalau mau saya harus nungguin gitu karena haulnya di majelis saya gitu. Nah jadi mohon maaf saya nggak bisa ikut bareng dengan bapak-bapak jamaah di sini. Nanti doa sama ustaz yang lain saja. Itu saja yang akan disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.